Shalom Bapak Ibu, ini sesi yang berikutnya dalam seri tren-tren yang ada di dalam gereja di Indonesia. Dan dulu kita membahas tentang nubuatan dan obsesi dengan Israel, dan itu menarik karena masalah perang yang ada di situ. Jadi mari kita mendoakan orang-orang yang ada di situ supaya damai Yesus Kristus bisa dialami dan dirasakan antara teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang ada di situ. Bab ini kita akan membahas tentang karunia manifestasi dan perannya di dalam gereja. Nah, banyak dari antara kita yang pernah mendengar ungkapan di dalam gereja seperti ini. Tuhan memberitahukannya kepada saya. Atau saya memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki. Atau kerohanian saya lebih baik daripada Anda karena karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin kita belum pernah mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu, tetapi saya berani bertaruh bahwa banyak yang berpikir demikian. Dalam sesi ini, saya ingin kita memikirkan tentang manifestasi karunia-karunia dan perannya di dalam gereja. Bahaya dapat muncul dari penyalahgunaan karunia-karunia rohani yang dapat terlihat ini dan kesombongan yang mungkin timbul dari hal tersebut. Ketika kita berpikir tentang apa yang diajarkan dalam perjanjian baru mengenai karunia-karunia rohani, 1 Korintus adalah kitab terbaik yang akan membantu dalam diskusi ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita memiliki catatan sejarah tentang bagaimana Injil tersebar dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kita perlu berhati-hati ketika melihat contoh-contoh karunia manifestasi di dalam Kisah Para Rasul, karena kita harus ingat bahwa ini adalah sebuah kisah deskriptif tentang bagaimana Roh Kudus dinyatakan dalam gereja mula-mula, dan bukan sebuah kisah preskriptif yang menggambarkan bagaimana Roh Kudus harus dinyatakan dalam kehidupan gereja di setiap zaman. Jadi Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Roh Kudus menyatakan diri. Tidak langsung bisa dikatakan bahwa itu seharusnya sama hari ini, masa kini. Nah, Paulus menulis suratnya yang pertama kepada kitab jemaat di Korintus untuk menanggapi salah satu topik dalam surat yang ia terima dari mereka. Mereka mungkin telah banyak membahas hal-hal mengenai ibadah dan karunia rohani, tetapi ada sesuatu dalam surat mereka yang mengganggu pikiran Paulus. Masalah utama yang dibahas oleh Paulus adalah mengenai penyalahgunaan dan penekanaan yang berlebihan terhadap karunia-karunia manifestasi dan khususnya karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus memberikan pengajaran korektif dalam pasal yang ke-14 dengan latar belakang materi doktrinal dalam pasal 12 dan 13. Permasalahan utama dari ketidaksepakatan ini adalah mengenai apa yang dimaksud dengan menjadi rohani. Jemaat Korintus menyangkal sisi jasmani atau materi dari pengalaman agama Kristen. Mereka mengagungkan pengalaman pribadi dan ekstasi, yaitu sebuah keadaan rohani. Bagi Paulus, hidup di dalam roh tidak membuat seseorang lepas dari pengalaman jasmani, tetapi memampukan seseorang untuk hidup di masa kini dalam kelemahan dan kekuatan. Kehidupan di masa kini ditentukan oleh kehidupan di masa depan
yang sudah dimulai dengan kebangkitan Kristus. Maka kunci dari spiritualitas atau menjadi rohani adalah dengan menumbuhkan kasih, hubungan yang bertanggung jawab dengan orang lain dan juga dengan Tuhan saat ini. Ibadah bersama bertujuan untuk saling membangun dan bukan untuk meningkatkan spiritualitas individualis. Paulus membuka pasal 12 sampai 14 dengan kata karunia roh. Kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai hal-hal atau perkara-perkara rohani. Ada beberapa kebingungan di dalam gereja mengenai hal ini dan Paulus tidak ingin mereka tidak mendapatkan informasi. Saat ini penting bagi kita untuk memahami apa yang terlibat dalam masalah ini. Ketidaktahuan akan apa yang dikatakan Alkitab dapat mengarah kepada tren-tren yang mengganggu, yang menghalangi kita untuk sepenuhnya terlibat dan menyampaikan Injil Kristus yang sejati. Ketika jemaat Korintus berada di luar Kristus, tidak diragukan lagi banyak di antara mereka yang mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ketika mereka berada di bawah pengaruh berhala-berhala yang bisu. Paulus mengingatkan mereka akan hal ini untuk menekankan bahwa bukanlah perkataan yang diilhami atau manifestasi semacam itu yang menjadi bukti spiritualitas, melainkan isi Injil Kristen yang dapat dimengerti dari perkataan-perkataan tersebut. Kehadiran Roh Kudus dalam kuasa dan manifestasi dari karunia-karunia membuat umat Tuhan mudah sekali berpikir bahwa kuasa dan karunia tersebut adalah bukti nyata dari kehadiran Roh Kudus. Tetapi kriteria utama dari pekerjaan Roh Kudus adalah dimuliakannya Yesus sebagai Tuhan. Apapun yang mengalihkan perhatian kita dari kriteria tersebut berarti hal itu mulai menjauh dari Kristus dan menuju ke arah tren-tren yang menghilangkan sentralitas Injil yang sering kita bahas sampai saat sesi ini. Nah, dasar dari Trinitas. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6, Paulus mengaitkan pengajaran tentang karunia-karunia rohani dan kesatuan dalam keragaman dalam doktrin Trinitas. Ekspresi Allah Tritunggal yang bekerja di dalam gereja merupakan contoh yang baik untuk keragaman di dalam gereja yang harus bekerja sama dalam kesatuan. Setiap anggota Trinitas memiliki fungsi yang berbeda, tetapi mereka adalah satu. Bapa mengutus anak. Anak menjalani kehidupan sebagai manusia. Ia menjadi manusia. Mati bagi dosa-dosa kita dalam ketaatannya kepada Bapa dan bangkit kembali untuk duduk di tahtanya yang sah. Anak mengutus Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa untuk memimpin mereka kembali kepada Bapa melalui anak serta membawa kemuliaan dan hormat kepada Allah. Ada berbagai fungsi yang berbeda, tetapi satu pribadi, satu Tuhan. Tuhan menghendaki gereja sama seperti demikian, cerminan dari kesatuan Tritunggal. Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Meskipun anggota-anggota tubuh gereja berbeda-beda, memiliki karunia rohani yang berbeda-beda, jabatan yang berbeda-beda, dan pekerjaan yang berbeda-beda, Tuhan ingin agar mereka semua menjadi satu. Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Dan Tuhanlah yang bekerja untuk kesatuan kita.
mengerjakan semua karunia dan jabatan ini di dalam diri setiap orang yang telah Ia tetapkan untuk memilikinya. Nah, mengapa ada keragaman? Keragaman tidak diciptakan di antara kita untuk kesenangan dan motivasi pribadi diri sendiri. Terlebih lagi bukan untuk ego pribadi atau promosi diri. Keragaman diciptakan di dalam gereja sehingga seluruh gereja bisa mendapatkan manfaat dari satu sama lain, membangun satu sama lain di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberikan semua karunia kepada kita? Karena jika demikian, kita tidak akan pernah bisa belajar untuk menunjukkan kasih kepada satu sama lain dengan saling menguatkan dan saling melengkapi serta disempurnakan. Kesombongan akan jauh lebih mudah muncul jika kita tidak berpikir kita membutuhkan orang lain. Melalui berbagai macam karunia yang berbeda dalam gereja, seluruh gereja dapat memperoleh manfaat, dan dengan saling memikul beban, kerajaan Allah dapat berkembang. Saat kita memikirkan tentang karunia-karunia manifestasi, poin keragaman dan saling membangun sangatlah penting. Tidak semua orang harus memiliki karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak semua orang harus memiliki karunia untuk mengadakan mujizat atau karunia iman. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11, Paulus bukan ingin memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang karunia-karunia tersebut ataupun ingin menggali makna atau fungsi dari setiap karunia. Akan tetapi ia merubah kata karunia menjadi manifestasi untuk menunjukkan bahwa penekanannya adalah para Roh Kudus itu sendiri, bukan para karunia-karunia dari Roh Kudus. Paulus ingin menunjukkan bahwa keragaman yang ada di dalam tubuh Kristus adalah karena Roh Kudus memberikan beberapa karunia yang berbeda. Ia juga ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu karunia pun yang merupakan manifestasi itu. Setiap karunia dibutuhkan. Hal ini menjadi lebih jelas lagi dalam ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Karunia-karunia yang disebutkan oleh Paulus di sini adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karunia-karunia tersebut diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan yang dilihat perlu olehnya untuk kebaikan gereja. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak dalam posisi untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Apa yang diinginkan oleh Roh Kudus adalah yang terbaik bagi gereja. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini ayat yang 11. Gordon Fee menuliskan bahwa selama beberapa dekade terakhir ini, banyak orang yang telah menulis tentang topik ini dan ayat-ayat ini. Sebagian besar menyatakan keterbukaan terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh Roh Kudus, tetapi biasanya juga menawarkan koreksi dan pedoman. Pada masa sekarang ini, beberapa orang telah menolak karunia-karunia manifestasi, tetapi penolakan seperti itu, seperti yang akan kita lihat, tidak didasarkan pada pemahaman yang benar tentang ayat-ayat ini. Sayangnya, atas ayat yang menyerukan kesatuan dalam anggota tubuh Kristus yang beragam, banyak jemaat dan denominasi yang terpecah dan banyak hati yang terluka. Mungkin tragedi yang terbesar bagi gereja adalah hilangnya kontak dengan Roh Kudus dalam kehidupan bergereja, dan gereja merasa puas dengan hal yang biasa-biasa saja. Inilah yang terjadi ketika tren dan reaksi terhadap tren itu
mengalihkan kita dari esensi Injil. Kita mulai kehilangan arah dan mulai kehilangan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu harus ada kesatuan yang beragam. Nah, ketika Ibu Laura dan saya masih kuliah, kami menikah dan bekerja untuk membayar biaya apartemen kecil kami serta anggaran makanan kami yang kecil, juga untuk membayar tagihan kuliah. Kami berdua melakukan berbagai macam pekerjaan. Ibu Laura bekerja di sebuah toko khusus yang menjual teh, rempah-rempah, masakan Cina dan lilin. Saya bekerja membersihkan restoran Subway di tengah malam sebagai petugas pemeliharaan di sebuah pabrik buku dan di sebuah pusat kebugaran olahraga dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Saat melakukan salah satu pekerjaan itu, filament logam kecil masuk ke dalam mata saya. Pada saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu, saya merasa seperti ada batu bata di mata saya. Setiap kali saya berkedip, saya merasa bagian dalam mata saya seperti digosok oleh amplas. Hal ini sangat mengganggu. Akhirnya saya pergi ke dokter mata. Dan dia mengatakan ada sepotong logam di mata saya dan ia harus dikeluarkannya. Mereka mengeluarkan logam tersebut, tetapi goresan yang ditinggalkannya tetap terasa seperti amplas sampai akhirnya sembuh secara alami. Sungguh menakjubkan bagaimana hal sekecil itu bisa berdampak besar pada banyak hal. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh dan masing-masing dari kita berperan sebagai anggota tubuh yang penting. Ketika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi atau menderita atau sakit, maka bagian tubuh lainnya juga akan terpengaruh. Seluruh anggota tubuh Kristus berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Semua karunia itu penting. Itulah sebabnya mengapa sangat berbahaya dan mengganggu jika satu karunia atau sekelompok karunia seperti karunia manifestasi terlalu diutamakan sehingga merugikan yang lainnya. Tema keseluruhan dari 1 Korintus pasal 12 sampai 14 adalah apakah kerohanian yang sejati itu atau apakah esensi dari Injil dan hubungan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Pada bagian pertama dari pasal 12 yang telah dibahas di atas, Paulus mengajarkan bahwa kesatuan adalah titik awal dari kerohanian yang sejati karena kita semua bersatu dan satu di bawah Tuhan yang sama, mendapatkan contoh kesatuan kita dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adalah hal yang baik untuk tidak hanya berbicara tentang kesatuan, tetapi kita harus melakukannya dengan memahami perbedaan-perbedaan kita, bersukacita di dalamnya, dan berusaha untuk membangun satu sama lain. Sangat mudah untuk memiliki kesatuan ketika kita semua sama, berpenampilan sama, berpikiran sama, berjalan dengan cara yang sama, berpakaian sama, yang bertingkah laku sama. Tetapi jika demikian, kita tidak lebih baik dari sekumpulan klon seperti klon Star Wars. Tantangan bagi gereja adalah untuk memiliki kesatuan dalam keragaman. Inilah yang pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Yesus dan menunjukkan kuasa Injil kepada dunia yang menyaksikannya. Di dalam tubuh Kristus terdapat keragaman dalam kesatuan. Dalam ayat yang ke-12 dari pasal 12, kita melihat bahwa tubuh Kristus adalah satu kesatuan, tetapi satu kesatuan itu terdiri dari banyak bagian. Hal ini berlaku untuk tubuh jasmani kita dan juga untuk tubuh Kristus. Tubuh manusia
adalah sesuatu yang menakjubkan. Setiap bagian dari tubuh kita bekerja sama dengan bagian lainnya. Jika punggung saya sakit, kaki saya menjadi lelah. Jika kepala saya sakit, saya mungkin merasa tidak nyaman. Dan perut saya terpengaruh. Jika jari kaki saya tersandung, seluruh kaki saya akan terpengaruh. Sistem saraf bekerja sama dengan sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem pernapasan, dan sistem yang lainnya. Demikian pula, kita semua telah diberikan karunia yang berbeda di dalam tubuh Kristus. Dan setiap orang memberikan pengaruh pada kehidupan rohani secara keseluruhan. Gereja dipersatukan di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang memberikan kepada setiap orang karunia-karunia yang telah Ia tentukan. Karena Roh yang satu itulah yang memberikan kepada semua orang, dan Dia memberikan kepada banyak orang yang berbeda karunia yang berbeda. Maka gereja dapat diumpamakan sebagai satu tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi merupakan bagian dari tubuh yang sama. Kita memiliki kesatuan dalam keragaman karena kita dipimpin oleh satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Jika dalam ayat yang ke-4-11, Paulus menekankan tentang kesatuan dalam keragaman, maka di ayat yang ke-12-26, ia ingin menekankan bahwa ada keragaman di dalam kesatuan itu. Mengapa semua pembicaraan tentang keragaman dalam kesatuan ini begitu penting? Karena ketika sebuah kelompok, sebuah denominasi, atau seorang jemaat mulai menyombongkan diri tentang karunia manifestasi tertentu, atau memaksakan perasaan bersalah kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki karunia tersebut, mereka secara langsung melanggar prinsip indahnya keragaman yang menjadi satu. Kita harus saling membangun. Kita tidak boleh memaksakan karunia rohani kepada satu sama lain. Itu adalah tugas Roh Kudus. Apapun latar belakang kita, Roh Kudus mempersatukan kita dalam satu tubuh. Hal ini menunjukkan kuasa pemersatu yang luar biasa dari Roh Kudus. Dia dapat membawa orang-orang dari spektrum budaya atau spektrum sosial yang berbeda dan mempersatukan mereka. Sebagai contoh, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Secara budaya, tidak banyak kelompok etnis atau kelompok agama yang sangat berbeda seperti orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak bergaul sama sekali dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi di dalam roh, mereka dipersatukan. Efesus pasal 2 ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubahkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita minum dari satu roh. Tampaknya tidak masuk akal jika seseorang yang memiliki karunia rohani tersebut merasa bahwa ia berada pada tingkat rohani yang lebih tinggi daripada orang lain yang tidak memiliki karunia tersebut. Apakah kita berkulit hitam, coklat, merah, putih, kaya, miskin, kelas menengah, memiliki keterbatasan fisik atau seorang atlet superstar, apakah berpendidikan atau tidak, di dalam tubuh Kristus setiap orang dan demikian juga setiap karunia diperlukan. Ada keragaman dalam kesatuan kita yang sehat dan bermanfaat. Di dalam tubuh saya yang terdiri dari daging dan tulang, terdapat berbagai macam sel. Ada sel saraf, sel darah, sel otot, dan sel-sel lainnya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Tubuh dapat bekerja dengan baik, bukan karena sel-sel tubuh berkumpul dan memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi karena masing-masing melakukan fungsi yang telah ditetapkan untuknya dengan baik. Kepala berfungsi untuk menyatukan semua fungsi yang berbeda ini.
Sehingga ketika setiap sel berfungsi sesuai dengan rancangannya, maka tubuh dapat bekerja dengan efektif. Tubuh tidak akan bekerja dengan baik jika sel-sel tubuh memilih untuk berfungsi dengan caranya sendiri. Pemberontakan sel-sel lambung disebut gangguan pencernaan. Pemberontakan sel-sel otak disebut kegilaan. Pemberontakan sel-sel darah putih disebut kanker. Setiap kali sel-sel dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, itu berarti tubuh kita sedang sakit. Ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Setiap kali salah satu anggota tubuh Kristus terlalu mementingkan karunia-Nya daripada yang lain, maka tubuh Kristus menjadi sakit dan Injil akan terganggu. Nah, keragaman itu diperlukan. Tubuh tidak hanya didominasi oleh satu anggota tubuh saja. Kita mungkin akan menyebut seorang yang memiliki mata sebesar kepala, itu siklops. Mengapa? Karena tubuh tidak dapat bertahan hidup jika salah satu anggota tubuhnya mendominasi seluruh anggota tubuh yang lain. Sebagai contoh, seluruh tubuh Kristus tidak berkumpul untuk meminta semua orang berkhotbah. Jika demikian, seluruh pelayanan dalam gereja tidak akan terlaksana dan Tuhan tidak akan dimuliakan. Sekali lagi, inilah sebabnya mengapa tidak masuk akal jika sekelompok kecil jemaat di sebuah gereja menuntut agar semua orang menjadi seperti mereka. Jika setiap orang berkata-kata dalam bahasa roh pada saat yang bersamaan, maka akan terjadi kekacauan. Nanti kita akan membahas itu. Beberapa orang yang berpikir bahwa karena mereka bukan seseorang yang lebih dikenal atau lebih dihormati atau memiliki karunia yang lebih nyata, maka mereka tidak penting. Tetapi setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang penting untuk dilakukan, sebuah fungsi yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan atas tubuh itu. Masalahnya adalah keinginan untuk menjadi seperti orang lain, untuk memiliki karunia yang dimiliki orang lain, atau memaksakan karunia pribadi kepada seorang lain. Kita memerlukan seluruh anggota tubuh. Jika tidak, beberapa fungsi tubuh akan hilang. Ayat 18 mengatakan dengan sangat jelas, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tuhanlah yang memilih, bukan kita yang memutuskan. Kita semua adalah bagian dari rancangannya yang ilahi dan sempurna. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dapat diumpamakan seperti potongan-potongan puzzle. Setiap potongan memiliki tonjolan dan lelukan. Tonjolan-tonjolan tersebut mewakili kekuatan kita, karunia, talenta, kemampuan, dan seterusnya. Dan lelukan-lelukan tersebut mewakili kelemahan kita, kesalahan, keterbatasan, kekurangan, area-area yang belum berkembang, dan seterusnya. Indahnya, potongan-potongan puzzle itu akan saling melengkapi dan menghasilkan sebuah gambar yang utuh. Sama seperti setiap potongan puzzle itu penting, demikian pula setiap anggota tubuh Kristus adalah penting dan dapat melayani anggota tubuh lainnya yang memiliki karunia yang berbeda. Ketika satu potongan puzzle hilang, maka seluruh gambar akan rusak. Tidak ada seorang pun yang suka ketika menemukan satu potongan puzzle hilang saat ia hampir menyelesaikan seluruh puzzle tersebut. Demikian pula seluruh tubuh Kristus akan menjadi lemah ketika karunia-karunia tertentu tidak ada di dalamnya. Ketika setiap potongan puzzle itu ada, tidak ada bagian yang menonjol. Semua bagian menjadi satu untuk membentuk keseluruhan gambar. Jadi, demikianlah seharusnya tubuh Kristus. Di setiap gereja dibutuhkan adanya keragaman. Ada beberapa orang di dalam gereja yang memiliki karunia sebagai nabi dan untuk mengajar.
Mereka membaca firman Tuhan dan tidak dapat memahami mengapa orang-orang tidak menaati firman Tuhan tersebut. Mereka mungkin tidak terlalu sabar. Mereka dibutuhkan di dalam gereja karena gereja harus tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi seringkali mereka yang memiliki karunia untuk mengajar atau bernubuat yang kuat tidak memiliki karunia belas kasihan. Tanpa karunia belas kasihan di dalam gereja, hanya akan ada pengajaran dan khotbah tetapi tidak ada pertolongan bagi mereka yang terjatuh. Tidak ada kepedulian. Gereja akan menjadi seperti tank di masa perang, tetapi tidak menjadi unit MASH atau medis. Kita membutuhkan keduanya. Mereka yang menyerang dengan firman Tuhan dan mereka yang dapat menyembuhkan dengan penghiburan Kristus. Tetapi jika hanya ada karunia belas kasihan dan tidak ada yang berkomitmen untuk mengajar serta memberikan firman Tuhan atau berbagai dengan yang orang lain dengan karunia yang beritakan Injil, kita akan selalu mundur dan doktrin gereja akan cenderung untuk diabaikan dan menjadi lemah. Hal ini terjadi dalam gerakan Injil sosial pada abad yang ke-19 yang lalu. Jika ada sebuah gereja yang jemaatnya hanyalah orang-orang yang memiliki karunia untuk memimpin dan tidak ada yang memiliki karunia untuk melayani, maka akan terjadi benturan otoritas dan tidak ada seorang pun yang mau melakukan pekerjaan pelayanan di belakang layar. Anda tidak dapat berperang hanya dengan para jenderal. Jika sebuah gereja dipenuhi dengan banyak orang yang memiliki karunia untuk melayani dan tidak ada satu pun yang memiliki karunia untuk memimpin, maka tidak banyak yang dapat dilakukan karena tidak akan ada visi. Jika beberapa orang memiliki karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan tidak ada seorang pun yang memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yang Anda dapatkan hanyalah suara ocehan belaka. Kita membutuhkan semua karunia yang telah Tuhan berikan, ini maksud saya, dan tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Nah, dalam sesi ini dan dalam seri ini, sejauh ini saya telah berbicara banyak tentang sentralitas Injil dan bagaimana tren-tren di dalam gereja terkadang dapat mengancam Injil. Sebagian besar dari Injil berisi mengenai hakikat dari apa yang dimaksud dengan menjadi rohani atau mendekat kepada Tuhan dan nilai-nilai intinya. Itulah sebabnya Paulus mengalihkan perhatiannya kepada pentingnya kasih dalam pembahasan tentang karunia-karunia rohani dan karunia-karunia manifestasi yang dapat membawa kepada kesombongan, perpecahan, dan pengasingan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31, Paulus meletakkan dasar bagi pembahasan praktis dari pasal 14. Dengan bagian yang sangat penting tentang kasih. Kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita semua memiliki sesuatu yang dipersembahkan. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing dari kita memiliki tugas yang telah ditetapkan. Paulus menuliskan beberapa karunia di dalam ayat yang ke-27 dan 28. Dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan retoris. Tidak semua orang memiliki karunia untuk mengajar. Tidak semua orang adalah pemimpin. Tidak semua orang dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Jika tidak semua orang memiliki karunia tertentu, maka tidaklah benar jika seseorang yang memiliki karunia tertentu menuntut agar semua orang memilikinya sebagai bukti dari kepenuhan Roh Kudus atau bukti dari kerohanian. Dalam ayat yang ke-31, Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ini memulai sebuah argumen yang dilanjutkan dalam pasal 14 ayat 1. Karunia-karunia yang lebih besar adalah karunia-karunia yang dapat membangun tubuh Kristus.
Lebih besar bukan berarti lebih penting secara rohani, tetapi lebih berguna. Karunia-karunia yang lebih besar adalah karunia-karunia yang membangun seluruh jemaat. Dalam ayat 31 bagian B, Paulus berkata, "Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Ini bukanlah mengenai karunia yang lain, karena kasih adalah karunia Roh Kudus, tetapi kasih menjadi konteksnya, dasar dari setiap karunia. Kita tidak menggunakan karunia-karunia kita untuk mempromosikan diri kita sendiri atau untuk mengiklankan kerohanian pribadi kita. Sebaliknya, kita menggunakan karunia-karunia kita untuk kepentingan orang lain. Kasih adalah lautan dan karunia-karunia adalah ikan-ikannya. Tanpa laut, ikan-ikan itu tidak berguna. Bahkan mereka mulai berbau busuk. Jadi kita perlu kasih. Kita kembali kepada fokus utama Paulus dalam bagian ini. Dan khususnya ketika kita membahas tentang karunia-karunia manifestasi. Apakah kerohanian yang sejati itu? Unsur utama dari kesatuan dalam keragaman dan pentingnya keragaman dalam tubuh Kristus adalah kasih. Kasih dan kepedulian terhadap sesama haruslah lahir dari kasih yang berasal dari Tuhan dan kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, berkata-kata dengan bahasa roh atau karunia manifestasi lainnya harus dilakukan hanya dalam konteks kasih terhadap sesama, berpusat pada orang lain dan tidak berpusat pada diri sendiri. Inilah perbedaan utama antara jemaat Korintus dan Rasul Paulus. Gereja Korintus memiliki kerohanian yang terlihat sangat religius, termasuk asketisme, pengetahuan, bahasa roh, nubuat. Tapi mereka telah mengabaikan kasih. Ada banyak gereja di zaman sekarang yang menyatakan kami tahu bagaimana caranya bergereja. Tetapi mereka lupa bagaimana caranya mengasihi. Bagi jemaat Korintus, kerohanian berarti bahasa roh, hikmat, pengetahuan. Tetapi tanpa disertai dengan kepedulian terhadap perilaku dan karakter Kristen yang sejati. Hal ini terlihat dengan adanya perpecahan pasal 1, perbuatan amoral pasal 5, saling menjatuhkan antar semua sesama saudara pasal 8, dan menyalahgunakan perjamuan kudus serta pengabaian orang miskin pasal 11. Bagi Paulus, makna kerohanian yang utama adalah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang berarti berperilaku sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ekspresi utama dari hal ini adalah hidup dalam kasih. Kasih membuat semua karunia lainnya dapat diterapkan dengan benar. Tanpa kasih, kata-kata dalam bahasa malaikat pun akan terdengar seperti canang yang gemerincing. Suara-suara kosong dalam ritual penyembahan berhala. Bagi Paulus, kasih adalah perbuatan. Contoh utamanya dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat 6-8. Bagi orang percaya, memiliki kasih berarti bertindak kepada orang lain seperti Allah di dalam Kristus bertindak terhadap kita. Apapun karunia yang kita miliki, bahkan jika kita mengorbankan diri kita sendiri, jika kasih bukanlah lautan yang melingkupinya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karunia manifestasi dapat dan memang digunakan oleh Allah untuk memuliakan namanya dan membangun tubuhnya. Tetapi jika kita ingin memiliki kerohanian yang sejati, perintah utama dalam Alkitab bagi kita adalah kasihilah seseorang akan yang lain. Kasih adalah bukti kerohanian kita. Jika saya berkhotbah seperti John Piper tetapi tidak memiliki kasih, jika saya melakukan pelayanan terbesar yang pernah ada tetapi tidak memiliki kasih,
Jika saya mengunjungi 100 rumah dalam seminggu tetapi tidak memiliki kasih, jika saya mengorbankan banyak hal demi Tuhan tetapi tidak memiliki kasih, saya bukanlah siapa-siapa dan tidak seorang pun akan mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi tujuan dari karunia-karunia dalam ibadah itu apa? Membangun orang lain. Itu didasarkan berakar dalam kasih. Kakek dari istri saya adalah seorang atlet angkat besi kelas dunia. Maaf, sebagian itu potong dari video, jadi saya harus ulangi lagi. Jadi seperti yang saya katakan, kakek dari istri saya adalah seorang atlet angkat besi kelas dunia. Bahkan hingga usianya mencapai 80-an, luar biasa. Dia memegang beberapa rekor Amerika dan rekor dunia di beberapa kelas usia, 60-an dan 70-an. Mengapa dia pergi ke tempat fitness setiap hari atau setiap 2 hari sekali? Karena dia perlu membentuk tubuhnya, jaringan ototnya, dan kekuatannya. Apakah dia hanya perlu melatih satu otot saja? Tentu saja tidak. Dia melatih semua ototnya, bahkan otot yang tidak terlalu digunakan dalam kompetisi. Jika dia pergi ke gym untuk melatih satu kelompok otot saja, dia tidak akan efektif dalam kompetisi. Sebaliknya, salah satu tujuan utamanya dalam berolahraga adalah untuk membangun seluruh otot dalam tubuhnya sehingga bisa bekerja sama untuk meraih kemenangan. Sebagai pengikut Kristus, kita berkumpul beribadah untuk membangun tubuh Kristus, untuk saling menguatkan sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita dan memenangkan hadiahnya. Sasaran utama dari setiap pertemuan ibadah seharusnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Paulus menjelaskan dengan sangat jelas dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 19 tentang perbedaan antara berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat, dan mengapa perkataan yang dapat dimengerti lebih baik bagi gereja. Seperti yang telah disebutkan tadi, kasih adalah hal terpenting dalam kedewasaan rohani. Tetapi kita harus terus mengejar karunia-karunia rohani dengan penuh semangat. Mengapa? Apakah agar kita terlihat lebih baik? Tidak. Apakah agar kita dapat memiliki kedudukan yang lebih penting? Pasti tidak. Tetapi agar kita dapat membangun gereja. Membangun yang lain di dalam gereja. Karunia-karunia yang membangun gereja lebih diutamakan. Bernubuat adalah salah satu contoh karunia yang dapat dimengerti. Ini bukan satu-satunya karunia yang dimaksudkan oleh Paulus, tetapi ini adalah sebuah contoh saja. Karunia-karunia yang dapat dimengerti lebih disukai karena dapat menguatkan, memberi semangat, dan mendukung gereja. Tetapi Paulus tidak melarang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan itu adalah pengalaman ibadah yang positif bagi orang yang memiliki karunia tersebut. Apa yang kita ketahui tentang bahasa roh dari ayat-ayat ini? Pertama, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh berbicara kepada Allah. Ada persekutuan dengan Allah melalui Roh Kudus. Ini bisa berupa doa yang diucapkan oleh Roh Kudus atau nyanyian pujian dalam bahasa Allah. Oleh karena hal ini tidak mungkin salah bagi gereja. Tetapi ini bukanlah pesan yang disampaikan dalam bahasa roh bagi gereja, seperti yang terjadi di banyak gereja saat ini. Orang yang mengucapkannya berbicara kepada Allah, bukan kepada sesama orang percaya. Kedua, isi dari kata-kata dalam bahasa roh bersifat misteri. Hal tersebut tidak dapat dipahami, bahkan
oleh orang yang mengucapkannya. Ketiga, bahasa roh membangun orang yang mengucapkannya dan ini merupakan hal yang baik. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana mereka dapat dibangun secara pribadi jika mereka tidak mengerti? Seringkali kita hanya berpikir dalam pengertian melalui korteks otak, tetapi Paulus mengatakan di dalam ayat 14 dan 14 bahwa roh berdoa. Nah, akan tetapi jelas dalam teks tersebut bahwa dalam perkumpulan jemaat hanya hal-hal yang dapat dimengerti yang boleh diucapkan. Bahasa roh hanya dapat dimengerti jika ada yang menafsirkan. Ada nilai rohani yang bersifat pribadi dalam berbahasa roh secara pribadi, seperti yang Paulus katakan. Ini adalah pengalaman yang ia harapkan dapat dialami oleh semua orang, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka harus mengalaminya. Tetapi bernubuat itu lebih baik. Lebih baik dalam hal membangun jemaat. Sedangkan karunia berkata-kata dengan bahasa roh tidak. Ini tidak berarti bahwa orang yang memiliki karunia untuk bernubuat atau mengajar adalah orang yang lebih baik daripada orang yang memiliki karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi karunia untuk bernubuat memberikan manfaat yang lebih besar bagi gereja dibandingkan dengan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Meskipun Paulus berkata-kata dengan bahasa roh, ia tahu bahwa hal itu tidak akan bermanfaat bagi jemaat setempat. Yang berharga adalah pesan yang dapat dipahami. Ia mengilustrasikan hal ini dengan beberapa gambaran praktis. Jika seseorang memainkan seruling atau kecapi tanpa mengeluarkan bunyi yang berbeda, maka orang lain tidak akan dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan oleh seluring atau kecapi itu. Kedua, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, maka orang tidak dapat menyiapkan diri untuk berperang. Bencana militer bisa terjadi. Hal ini mirip dengan saya yang mencoba memainkan harmonika. Saya tidak tahu cara memainkannya. Jadi hampir tidak mungkin bagi saya untuk memainkan sesuatu dan orang lain tahu apa yang saya mainkan. Suaranya tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Sama seperti bahasa-bahasa asing yang masing-masing memiliki artinya sendiri, yang diwarnai oleh isyarat-isyarat budaya. Demikian pula bahasa roh memiliki arti yang hanya dapat dimengerti oleh Roh Kudus. Tetapi hal itu seperti bahasa asing bagi kita semua. Mengejar karunia rohani adalah hal yang baik. Paulus mengatakan kepada kita, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jemaat Korintus sangat bersemangat untuk mengejar karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus mengarahkan kembali semangat mereka untuk mencari apa yang akan membangun jemaat. Paulus membahas pemahaman lebih lanjut tentang bahasa roh dalam ayat yang ke-13 dan 19. Jika kita berkata-kata dengan bahasa roh secara pribadi, kita mendapatkan manfaat karena roh kita berdoa. Tetapi tetap saja bahasa roh itu tidak dapat dimengerti. Jadi Paulus berbicara dari pengalaman hidupnya sendiri mengatakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Berbahasa roh harus tetap bersifat pribadi. Kita melihat hal ini dalam ayat 16 dan 17. Kita tidak dapat memiliki kesatuan dalam ibadah pujian dan doa jika seseorang berdoa atau memuji dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tidak akan ada kesatuan karena tidak ada saling pengertian. Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6 berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan
kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus bisa saja membanggakan karunia-Nya untuk berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi itu bukanlah hal yang terpenting baginya. Yang terpenting baginya adalah ia dapat dimengerti. Mereka yang cenderung meremehkan bahasa roh sebagai sesuatu yang tidak berarti perlu memperhatikan dengan seksama apa yang Paulus katakan mengenai kehidupan doa dan ibadahnya. Tekadnya dan ucapan syukurnya atas hal itu. Mereka yang telah menemukan kembali karunia manifestasi ini sebagai sebuah ungkapan yang bermakna dalam kehidupan ibadah mereka perlu menyadari fokus dari keseluruhan pasal ini, yaitu mengenai ibadah dari umat Allah sebagai satu kesatuan dan pembangunan setiap anggota tubuh gereja. Kita perlu menjadi lebih dewasa dalam pemahaman kita tentang ibadah. Hanya dengan demikian, orang yang belum percaya, yang mungkin kebetulan bergabung dalam ibadah, akan merasakan dampaknya. Ketidakdewasaan yang Paulus maksudkan dalam gereja Korintus dalam ayat yang ke-20 adalah mengenai pemikiran mereka bahwa berkata-kata dengan bahasa roh menandahkan mereka sebagai orang yang memiliki kerohanian yang baik dan menjadi tanda kualitas rohani dari pertemuan ibadah mereka. Kita harus menjadi dewasa dalam pemikiran kita ketika kita membicarakan topik tentang ibadah. Apakah tujuan dari ibadah? Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Yesus sebagai satu kesatuan tubuh orang percaya, bersama-sama menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan haknya untuk menjadi Tuhan dan Raja kita. Kita perlu berusaha untuk hal ini. Terkadang kita menyanyikan pujian seolah-olah kita sedang bernyanyi di sebuah gedung konser. Atau kita bernyanyi seolah-olah kita sedang berbuat baik untuk Tuhan. Ketika kita berkumpul untuk beribadah bersama, kita datang ke hadapan Raja segala Raja, Sang Pencipta alam semesta. Tujuan ini harus diingat ya. Kita mendekati menghadapi Tuhan yang Raja. Tujuan lain dari ibadah adalah untuk saling mendorong dan saling menasihati agar kita dapat hidup lebih kudus dan untuk menguatkan iman satu sama lain serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Yesus Kristus dan kasih Yesus Kristus bagi kita. Hal ini tidak dapat tercapai jika hanya dilakukan oleh pendeta saja. Saling membangun dan saling menasihati seperti inilah yang akan memberikan dampak pada kehidupan orang yang belum percaya. Ketika bahasa roh diucapkan dalam kebaktian, itu menjadi sebuah tanda, bukan tanda yang positif bagi orang yang tidak beriman. Ketika orang yang tidak beriman mendengar bahasa roh diucapkan dan menyimpulkan bahwa jemaat sudah gila, mereka akan berpaling dari gereja dan membawa penghakiman tanda atas diri mereka sendiri. Karena ketidakdewasaan jemaat, orang-orang yang tidak beriman menjadi ditolak. Dalam pertemuan ibadah jemaat Korintus, rupanya ada beberapa orang yang berkata-kata dengan bahasa roh pada saat yang bersamaan, sehingga mereka terdengar seperti sedang bergumam. Orang-orang yang tidak beriman akan menyimpulkan bahwa mereka gila. Dengan kata lain, menyamakan pertemuan orang Kristen ini dengan mania yang merupakan ciri dari beberapa aliran sesat misterius yang ada pada masa itu. Bukan hanya tidak membangun gereja, bahasa roh juga bukan merupakan bukti kerohanian seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tersebut. Nah, ketika karunia untuk bernubuat itu dimanifestasikan dalam ibadah, hal ini menjadi sebuah tanda bagi orang yang beriman, tanda yang positif. Ini adalah tanda persetujuan
atau kehadiran Tuhan di antara orang-orang beriman. Bukti dari hal ini akan mempengaruhi orang-orang yang tidak beriman. Manakah yang lebih kita inginkan? Orang-orang yang tidak beriman datang ke gereja kita dan merasa tidak suka dengan ibadah kita? Atau orang-orang yang tidak beriman melihat kehadiran Tuhan dan mengalami pertobatan? Ketika kehadiran Allah nyata dalam sebuah pertemuan ibadah, maka pertobatan akan muncul. Salah satu tanda yang pasti dari kehadiran Tuhan adalah mengalirnya pekerjaan Roh Kudus, di mana melalui wahyu nubuatan, segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan menjadi nyata. Adalah lebih aman jika setiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan dengan jelas, firman Tuhan dapat menusuk seperti pedang yang amat tajam, menyingkapkan dosa-dosa kita dan membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kemudian orang-orang yang tidak beriman mau tidak mau akan menerima kedaulatan Allah dan keaslian gerejanya. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sebagai gereja, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri tentang pertanyaan yang sangat meresahkan ini. Jika seseorang masuk ke dalam gereja dan ia tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, apakah ia akan merasakan kehadiran Tuhan di antara kita, atau ia akan pergi dengan keyakinan bahwa kita semua sudah gila? Bukti apakah yang seharusnya ada mengenai kehadiran Tuhan? Paulus mengatakan bahwa buktinya adalah keyakinan, gerakan dan pimpinan Roh Kudus, serta pertobatan kesadaran yang luar biasa akan kekudusan Allah. Nah, bagaimana itu bisa diatur dalam gereja? Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika memikirkan tentang peran dari karunia-karunia manifestasi dalam kehidupan gereja adalah keteraturan. Kencan pertama saya dengan Laura adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Saya memakai pakaian yang rapi, memakai minyak wangi, menata rambut saya dengan rapi, dan tiba di rumahnya terlalu awal sehingga saya harus mengendarai mobil mengelilingi blok beberapa kali sebelum akhirnya turun. Mengapa saya melakukan hal ini? Karena saya ingin membuatnya terkesan atau menunjukkan bahwa banyak perhatian kepada Ibu Laura, bahwa dia penting bagi saya. Keinginan untuk membuatnya terkesan tidak boleh hilang, walaupun dalam pernikahan hal ini diungkapkan dengan berbagai macam cara. Nah, demikianlah seharusnya seorang Kristen mendekat kepada Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk membuatnya terkesan, tetapi kita harus ingin agar ia berkenan dengan ibadah kita. Dia harus menjadi fokus utama dalam hidup kita. Ibadah adalah bagian besar dari hal ini. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Bagaimanakah kita harus menyembah Dia? Dia layak untuk disembah dengan penuh hormat. Apakah artinya ini? Ibadah yang penuh hormat atau tertib bukan berarti membosankan. Ibadah yang benar di hadapan Tuhan yang Maha Kudus tidak akan pernah membosankan. Seringkali ibadah itu penuh dengan rasa hormat. Kadang-kadang terasa menyenangkan dan penuh dengan sukacita, tetapi tidak pernah membosankan. Ibadah yang tertib tidak berarti kaku atau bersifat tradisional. Di mana Roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Tetapi kebebasan tidak berarti saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Kita berkumpul di hadapan tahta kemuliaan Raja segala Raja. Ibadah yang penuh hormat adalah tertib dalam hal karunia. Setiap orang memiliki karunia, tetapi harus ada keteraturan
demi pertumbuhan gereja. Ayat yang ke-26. Seperti yang telah kita bahas, situasi jemaat Korintus adalah situasi yang tidak teratur atau kacau balau dalam ibadah mereka. Hal ini menyebabkan orang-orang yang mencari Tuhan berpaling. Hal ini memberikan kesaksian yang buruk bagi gereja dan karakter Tuhan. Gereja telah membiarkan bahasa roh mendominasi kebaktian mereka sehingga hal tersebut lebih mencerminkan ekstasi penyembahan berhala daripada Injil Kristus. Saya kira hal yang sama juga terjadi di banyak gereja pada masa sekarang ini. Paulus memberikan instruksi kepada kita bahwa jika ada seseorang yang memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh, maka bahasa roh boleh diucapkan, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing harus menunggu gilirannya. Dan tidak boleh lebih dari 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang menafsirkan. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka tidak ada bahasa roh yang boleh diucapkan. Jika seseorang berdiri dan berkata-kata dalam bahasa roh, kita harus menunggu sampai ada orang yang menafsirkannya. Jika tidak ada, kita akan menganggap hal ini adalah sesuatu yang seharusnya dirahasiakan dan tidak boleh mengganggu jemaatnya. Jalannya pertemuan ibadah. Bernubuat juga harus teratur sama seperti bahasa roh. Kata-kata nubuat dapat disampaikan satu persatu. Setelah 2 atau 3 nubuat disampaikan, yang lain menanggapi apa yang dikatakan. Harus ada pengendalian diri dan rasa hormat. Seorang nabi tunduk kepada nabi lainnya ketika roh menggerakkan dia untuk menyampaikan firman dari Allah. Tujuan dari perintah ini adalah agar kita dapat belajar dari satu sama lain dan beroleh kekuatan. Mengapa perlu ada keteraturan dalam hal karunia? Keteraturan adalah karakter Tuhan. Ciptaan Tuhan mengandung keteraturan. Sejarah mengandung keteraturan. Kita dapat melihat tanda-tanda keteraturan Tuhan ada di segala tempat. Tuhan adalah Tuhan atas damai sejahtera, bukan Tuhan atas kekacauan dan yang membingungkan. Dia bukanlah Tuhan atas pesta pora. Dia bukanlah Tuhan atas suara yang hingar-bingar di mana tidak ada kata-kata yang bisa dipahami. Dia bukanlah Tuhan atas umat yang berteriak-teriak atau terjatuh tanpa perintah kecuali untuk menonjolkan kuasa dari sang pendeta. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Dia adalah firman kehidupan. Dia harus didengar dengan cara yang tertib. Poin ini sangat penting. Karakter dari Allah yang disembah akan tercermin dari karakter ibadah orang yang menyembahnya. Jemaat Korintus lebih mencerminkan penyembahan kepada berhala daripada kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita cerminkan tentang Tuhan dalam ibadah kita? Jika ibadah kita tidak teratur, yang tercermin adalah Allah yang kacau, yang menentukan nasib manusia berdasarkan nafsu dan perasaan seperti dewa-dewi mitologi Yunani. Jika ibadah kita apatis, yang tercermin adalah Tuhan yang tidak peduli dengan dunia. Jika ibadah kita membosankan, maka yang terpancar adalah Tuhan yang tidak memberikan sukacita dalam kehidupan orang-orang yang mengikutinya. Jika ibadah kita penuh hikmat dan sukacita, maka yang tercermin adalah Tuhan yang benar dan kudus, yang dekat dengan orang-orang yang patah hati, tetapi juga ditinggikan di atas taktanya. Nah, kesimpulan. Apakah kerohanian yang sejati itu? Bukan karunia dari Roh Kudus yang membuktikan karunia kita, kerohanian kita. Bukan juga pengalaman religius yang luar biasa, tetapi kasih yang berakar pada penyembahan kepada Tuhan dan pembangunan gereja. Kerohanian yang sejati menjadikan Yesus Kristus sebagai fokusnya.
Inilah yang disadari oleh A.B. Simpson, pendiri Christian Missionary Alliance, tentang potensi berkat-berkat pribadi dari karunia berkat-berkat dengan bahasa roh. Tetapi dia juga memiliki beberapa peringatan. Ia berkata, menulis, kecenderungan besar lainnya adalah kecenderungan untuk berpaling dari kepercayaan besar yang telah Tuhan berikan kepada kita bagi keselamatan orang-orang berdosa dan pengudusan orang-orang percaya, kepada pengejaran tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan manifestasi khusus. Ketika kita mencari sesuatu yang lebih rendah daripada Tuhan, kita pasti akan kehilangan berkat-Nya yang tertinggi, dan kemungkinan besar akan terjatuh ke dalam masalah dan kesalahan-kesalahan yang serius. Karunia-karunia manifestasi ini dapat mengalihkan perhatian kita dari kebenaran Injil. Bagaimana seharusnya sikap kita? Kita harus mencari kebaikan orang lain sebelum kebaikan kita sendiri. Kita tidak boleh menyombongkan diri atas karunia tertentu yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak peduli beberapa jelas dan luar biasanya karunia itu, atau bagaimana perasaan kita atas karunia itu. Roh Kudus tidak bertentangan dengan karakter Allah dan tidak meninggikan satu anggota tubuh Kristus di atas anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan karunia-karunia manifestasi memecah belah kita atau mengalihkan perhatian kita dari esensi Injil. Mari kita menjaga esensi Injil dan tidak membiarkan tren ini memecahkan gereja kita. Tuhan memberkati.